Hi everyone, welcome back to AV Academy. Kali ini kita akan membahas sebuah case study yang kita akan hitung dengan metode earned value analysis atau earned value management. Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu earned value management, silakan simak video sebelumnya. Oke, di sini kita mempunyai sebuah contoh jika Anda ditunjuk menjadi seorang project manager. Projectnya adalah untuk membangun sebuah jalan sepanjang 10 km dengan total anggaran sebesar 80 miliar dan durasi waktu yang diberikan adalah selama 8 bulan. Proyek tersebut dimulai pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, setelah proyek berjalan pada akhir April 2022 atau 4 bulan setelah proyeknya dimulai, kemudian didapatkan informasi bahwa jalan yang telah dibangun adalah sepanjang 6 km dan dana yang sudah dikeluarkan oleh proyek untuk pembayaran sebanyak 50 miliar rupiah. Apabila progres proyek dianggap linear, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut. BAC atau Budgeted at Completion adalah total nilai proyek yang kita ketahui sebelumnya adalah sebesar 80 miliar rupiah. Kemudian, karena kita anggap progres proyeknya linear, maka plan value kita atau PV pada akhir bulan keempat adalah sebesar 4/8 bulan kali 80 miliar, atau nilai PV-nya adalah 40 miliar rupiah. Kemudian, actual cost berdasarkan informasi transaksi yang sudah diperoleh sampai saat ini adalah sebesar 50 miliar rupiah. Kemudian, kita bisa memperhitungkan earned value, nilai jalan yang sudah terbangun, yaitu 6 km, sehingga nilai dari 6 km tersebut adalah 6 km per 10 km kali 80 miliar sama dengan 48 miliar rupiah. Sehingga nilai yang bisa kita klaim sebagai progress earned value yang sudah selesai kali ini adalah 48 miliar rupiah. Setelah kita mengetahui parameter-parameter tersebut di atas, selanjutnya kita melakukan perhitungan dari penilaian kinerja proyek sampai saat ini. Sebagai project performance ada beberapa parameter yang bisa kita hitung. Yang pertama adalah schedule variance. Schedule variance dihitung menggunakan rumusan earned value dikurangi dengan plan value. Sehingga dari simulasi di atas kita bisa melihat bahwa schedule variance-nya adalah sebesar 48 miliar dikurangi 40 miliar sama dengan 8 miliar rupiah. Sebagaimana yang kita ketahui, schedule variance yang bernilai positif tersebut berarti progres proyeknya lebih cepat dari rencana atau ahead schedule. Sedangkan kalau schedule variance-nya ternyata bernilai negatif, maka progres proyeknya lebih lambat dari rencana atau behind schedule. Nah, di sini dengan nilai schedule variance yang positif, maka proyek ini masih bisa disebut sebagai ahead schedule. Dari cost variance kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus earned value dikurangi actual cost. Dan pada simulasi kali ini kita bisa menghitung cost variance-nya adalah sebesar 48 miliar dikurangi dengan 50 miliar rupiah, sehingga hasilnya adalah minus 2 miliar rupiah. Kita tahu bersama bahwa cost variance CV yang positif berarti biaya proyeknya lebih rendah daripada yang hasil yang kita dapatkan, sehingga sebaliknya apabila CV-nya negatif, maka biaya proyek yang dikeluarkan lebih tinggi dari hasil yang kita dapatkan. Sehingga angka 2 miliar tersebut dari cost variance yang kita peroleh saat ini bisa dibilang bahwa proyeknya saat ini over budget. Selanjutnya, Schedule Performance Index atau SPI. Schedule Performance Index bisa diperoleh dengan membagi nilai earned value dengan plan value. Dari hasil informasi di atas, kita bisa menghitung schedule performance index-nya sebesar 48 miliar rupiah sebagai nilai EV-nya dibagi dengan 40 miliar rupiah sama dengan 1,2. Nilai SPI tersebut bisa diartikan bahwa sampai saat ini proyek kita telah menyelesaikan progres pekerjaan 120% dibandingkan dengan rencana sampai saat ini, atau bisa dibilang 20% di atas rencana. Dari Cost Performance Index atau CPI bisa diperoleh dengan membagi earned value EV dengan actual cost atau AC. Dari simulasi di atas dan informasi yang sudah kita dapatkan, CPI bisa diperhitungkan dengan rumusan 48 miliar sebagai nilai EV-nya dan 50 miliar uang yang sudah kita keluarkan sebagai nilai actual cost-nya. Sehingga didapat nilai CPI-nya sebesar 0,96. Nilai CPI tersebut bisa kita sebutkan bahwa sampai saat ini kinerja proyek kita secara biaya lebih rendah
sehingga nantinya ke depannya perlu dilakukan penghematan. Setelah kita mengetahui kinerja atau performance project sampai saat ini, yang kita lihat tadi dari perhitungan schedule variance, cost variance, schedule performance index, dan cost performance index, kita juga bisa menghitung estimasi ke depan pada saat proyeknya selesai. Untuk melakukan perhitungan estimasi atau forecasting tersebut, yang pertama kita bisa hitung adalah nilai estimate at completion atau EAC. EAC dapat dihitung dengan membagi nilai BAC, budgeted at completion, dengan CPI. Dari case tadi di atas, informasi yang kita dapatkan adalah BAC senilai 80 miliar rupiah dan CPI yang sudah kita perhitungkan tadi adalah sebesar 0,96. Sehingga EAC-nya menjadi 83,3 miliar rupiah. Dari nilai EAC tersebut kita bisa melihat bahwa dengan kinerja biaya saat ini, maka proyek tersebut akan bisa kita selesaikan dengan total biaya sebesar 83,3 miliar rupiah. Berikutnya kita bisa melakukan perhitungan estimate to complete atau ETC. ETC diperoleh dari nilai EAC dikurangi dengan actual cost atau AC. Dari data-data di atas kita bisa menghitung ETC adalah sama dengan 83,3 miliar rupiah nilai estimate at completion-nya dikurangi dengan 50 miliar biaya actual cost yang sudah kita keluarkan, sehingga estimate to complete-nya senilai 33,3 miliar rupiah. Nilai ETC sebesar 33,3 miliar rupiah tersebut bisa dinyatakan bahwa untuk menyelesaikan proyek ini, kita masih membutuhkan dana sebesar 33,3 miliar rupiah lagi. Dan yang terakhir, kita bisa menghitung variance at completion atau VAC. VAC ini kita hitung dengan mengurangi nilai BAC dengan EAC-nya. Dari simulasi dan data di atas, kita bisa melakukan perhitungan VAC sama dengan 80 miliar nilai BAC dikurangi 83,3 miliar sebagai nilai EAC-nya, sehingga kita dapatkan VAC-nya minus 3,3 miliar rupiah. Dari nilai VAC tersebut di atas, kita bisa sebut bahwa hingga saat ini terdapat indikasi bahwa dana proyek terdapat kekurangan sebesar 3,3 miliar rupiah dibandingkan dengan rencana total biaya awal yang sudah disepakati. Demikian pembahasan sesi kita kali ini terkait dengan contoh perhitungan metode Earned Value Management pada sebuah case study. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya.